Selamat datang dan selamat menikmati. Dalam keheningan, Kang Tae-shik menyerang pasukan bayangan satu persatu dan akhirnya menyerang Suho dengan cepat bertubi-tubi. Suho berpikir, sepertinya Tae-shik adalah asasin dengan skill menghilang. Dirinya dapat mendengar suara langkah Tae-shik samar-samar, tapi dirinya hanya bisa menghindar dan tidak dapat menyerang balik. Dojin yang sedang bersama para hunter rank S dari asosiasi hunter berpikir, Kang Tae-shik saat ini hampir mencapai rank S, Suho pasti tidak akan menang melawannya. Suho mengatakan, "Utusan Itarim, apakah kamu mendengarkan ini?" Dirinya ingin berbicara dan bertemu langsung jika ada kesempatan. Sampai saat ini, dirinya bertindak tanpa mengungkapkan identitasnya. Sampai pada akhirnya, dirinya menyadari kalau utusan Itarim menganggap dirinya sebagai ancaman yang besar. Mengapa penjajah dari angkasa luar tidak mengungkapkan diri mereka sendiri, malah menggunakan star powder untuk mengontrol orang lain? Bukankah itu menegaskan kalau identitas utusan terungkap akan membahayakan diri mereka sendiri? Tapi kamu mulai menunjukkan diri setelah kejadian dengan Lee Min-sung. Untuk seseorang yang bersembunyi lalu perlahan mengungkapkan diri sendiri, yang berarti kamu sedang merencanakan sesuatu. Apakah utusan Itarim dapat bertambah kuat, sama seperti dirinya sendiri? Ia tidak akan bersembunyi lagi, jadi utusan Itarim sebaiknya keluar saja dan temui dirinya. Mata Dojun mengeluarkan darah, yang berarti kontrol terhadap Tae-shik sudah terputus. Suho membangkitkan Dongso dan Tae-shik. Suho mengatakan, kalian berdua adalah dalang dari kekacauan ini. Apakah kalian tahu berapa banyak orang mati karena ulah kalian berdua? Jadi terima hukuman ini, dan kalian akan bertarung untuk dirinya mulai dari sekarang. Suho menggunakan skill Shadow Extraction. Bayangan Dongso dan Tae-shik diserap dan diubah menjadi equipment. Suho mendapatkan baju armor dengan kualitas rare dan sebuah cincin dengan kualitas heroik. Muncul notifikasi, menciptakan shadow item dengan kualitas heroik sudah terbuka. Suho dapat memberikan nama untuk membuat item itu menjadi special item. Akhirnya Suho memberi nama cincin itu Kira. Muncul notifikasi, item yang sudah diberi nama dapat naik level. Akan terikat kepada pemakai pertama dan player yang lain tidak mempunyai kuasa untuk menggunakannya. Item itu akan berbagi XP dengan pemakainya. Dengan cincin itu, Suho mendapatkan skill Camouflage. Suho mengatakan, item yang mempunyai level dan stat dari pasukan bayangan akan diberikan kepada dirinya. Jika dirinya mendapatkan item yang lebih tinggi kualitasnya dari heroik, maka ia akan bertambah kuat lebih cepat. Dengan kemampuan ini, dirinya dapat mencapai ayahnya cepat atau lambat. Tiba-tiba, pasukan bayangan yang berada di dekat Suho dikalahkan satu persatu. Suho mengatakan, kalau seseorang mendekat kemari, muncul ledakan dan muncul Pak Baek di hadapan Suho. Pak Baek mengatakan, dirinya berlari ke sini setelah melihat pilar hitam yang besar. Suho mengatakan, monster yang dapat berbicara, apa yang dilakukannya di sini? Pak Baek mengatakan, dirinya bukan seekor monster. Dirinya adalah ketua Guild White Tiger, Baek Yunho. Dirinya mencium aroma darah yang kental dan siapa namamu? Suho mengatakan, dirinya bernama Sung Suho, seorang hunter yang ada di sini untuk menyelamatkan warga sipil. Dirinya adalah seorang yang dikejar oleh asosiasi hunter, tapi dirinya tidak bersalah. Pak Baek mengatakan, jadi Suho adalah orang itu. Suho sungguh berani muncul, mengingat Suho adalah seorang yang menjadi buronan dan dicurigai sebagai distributor star powder. Kebetulan dirinya mendapati anggota guildnya terluka karena star powder. Jika Suho tidak bersalah, bagaimana cara membuktikan itu? Suho mengatakan, kita dapat melanjutkan ini lain waktu. Dirinya sangat membutuhkan bantuan dan kebetulan Hunter Rank S ada di sini. Mari bergegas untuk menyelamatkan warga sipil. Seorang hunter harus mengutamakan keselamatan orang lain. Mendengar itu, Pak Baek teringat akan perkataan Sung Il-hwan. Sung Il-hwan mengatakan, jika kita ragu-ragu walau hanya sedetik saja, orang-orang dapat kehilangan nyawanya. Daripada merenungkan apa yang akan kita lakukan, lakukan dahulu apa yang dapat dilakukan, kemudian pikirkan bagaimana cara memperbaiki tindakan kita. Itulah tugas kita sebagai tim penyelamat. Pak Baek mengatakan, pantas saja nama itu tidak asing di telinganya. Sung Suho adalah nama cucu yang kapten selalu banggakan.
Kamu adalah cucu dari Kapten Sung Il-hwan. Seorang prajurit bertanya, Ketua tim, apakah mungkin bagi kita untuk menangani Awakener yang mengamuk? Dirinya mendengar kalau peluru tidak mempan terhadap mereka. Ketua tim mengatakan, apalagi yang dapat kita lakukan, kita hanya mengikuti perintah. Tapi keadaan kota sedikit aneh sekarang, sepertinya menjadi lebih sunyi. Pak Baek dan Suho menghajar semua tahanan yang mereka temui. Pak Baek mengatakan, sekuat ini walaupun mempunyai skill tipe summon, seperti yang diharapkan dari kebanggaan Kapten Sung Il-hwan. Suho berpikir, dirinya tak menyangka kalau ketua Guild White Tiger adalah junior kakeknya saat masih aktif menjadi pemadam kebakaran. Suho mengatakan, Pak Baek juga sangat menakjubkan, Hunter rank S memang berbeda. Untuk sekarang, dirinya sudah membuat kebisingan dengan menghancurkan semua tempat seperti yang Pak Baek perintahkan. Tidakkah para tahanan akan bersembunyi mendengar itu? Pak Baek mengatakan, Suho sepertinya masih pemula dalam tim penyelamat. Tugas kita bukan untuk menangkap penjahat, tapi untuk menyelamatkan orang-orang. Semakin kita menunjukkan kehadiran kita, akan semakin sulit bagi para penjahat untuk bertindak. Ini adalah cara terbaik jika kita memikirkan keselamatan orang-orang. Suho berpikir, dari apa yang dikatakan Pak Baek, sepertinya ada benarnya juga. Dirinya hanya memikirkan cara mengalahkan para penjahat. Jadi inilah ketua guild yang tugasnya mengawasi seluruh anggota guildnya. Saat Pak Baek mengetahui Suho masih single, Pak Baek mengatakan, kebetulan anak perempuannya juga masih single. Ini adalah kesempatan untuk menjalin keluarga dengan Kapten Sung Il-hwan. Dari dalam helikopter, Pak Wu melihat Hunter Baek Miho berhasil mengumpulkan para hunter dan warga sipil untuk dievakuasi. Saat Pak Wu tidak dapat mengkonfirmasi pasukan bayangan kawan atau lawan, Lim Taegyu berinisiatif untuk memusnahkan mereka semua bersama dengan para tahanan. Dengan menggunakan skillnya, Lim Taegyu mengunci semua pasukan di seluruh penjuru kota. Kemudian Lim Taegyu melepaskan panah yang menyebar dan menyerang semua target yang sudah terkunci. Pak Baek mengatakan, jangan khawatir, Lim Taegyu berada di pihak kita. Para Hunter rank S datang sebagai bala bantuan dari Asosiasi Hunter. Sekarang para penjahat tidak akan leluasa bertindak di dalam kota. Saat melihat Suho, Lim Taegyu langsung mengeluarkan skillnya untuk menyerang Suho. Pak Baek langsung menangkap panah yang diarahkan kepada Suho. Lim Taegyu bertanya, mengapa Pak Baek bersama dengan buronan Asosiasi Hunter? Pak Baek mengatakan, sepertinya ada kesalahpahaman. Lim Taegyu mengatakan, Suho sudah menolak untuk berbicara, menolak panggilan asosiasi, dan melarikan diri. Sung Suho adalah penjahat. Pak Baek mengatakan, dirinya mengerti kalau Lim Taegyu kebingungan atas kejadian Lee Min Sung, tapi Suho di sini menyelamatkan orang-orang. Lim Taegyu melepaskan tembakan peringatan dan berkata, apa hubungan Suho dengan Pak Baek? Pak Baek mengatakan, sepertinya kata-kata saja tidak cukup. Dirinya akan menenangkan Lim Taegyu dahulu. Pak Baek dan Lim Taegyu mulai mengeluarkan auranya dan bersiap untuk saling bertarung. Tiba-tiba, lingkaran api muncul melingkupi mereka. Pak Choi mengatakan, semuanya harus menenangkan diri. Apa yang kalian lakukan di waktu krisis seperti ini? Pak Baek mengatakan, akhirnya dirinya dapat berbicara. Seperti yang kalian lihat, Suho adalah cucu dari seseorang kapten yang ia kenal. Dirinya yang akan menjamin Suho. Tapi yang lain tetap bersiaga dan tidak peduli dengan perkataan Pak Baek. Baek Miho mengatakan, hanya karena Suho ada hubungannya dengan seseorang yang ayahnya kenal, bukan berarti Suho tidak bersalah. Pak Choi mengatakan, dirinya setuju dengan Hunter Lim Taegyu. Tidak ada alasan untuk tidak menangkap penjahat yang mengkhianati kepercayaan kita. Lim Taegyu mengatakan, sepertinya Hunter yang lain mempunyai opini yang sama dengan dirinya. Apakah Pak Baek akan melindungi kriminal hanya karena perasaan pribadi saja? Mundur selagi kamu bisa, Baek Yeonhu. Jika tidak, dirinya akan menyerang Pak Baek lebih dahulu. Di saat Pak Baek sudah kehilangan harapan, tiba-tiba Pak Wu Jinchul berdiri di pihak mereka. Pak Wu Jinchul mengatakan, dirinya pikir semua ini perlu untuk dibicarakan dahulu. Dapatkah kamu membuktikan kalau kamu tidak bersalah, Hunter Sung Suho? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.